Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Fujir Hani. Saya dari kelas 1B dengan NIM P05120210773. Sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi, materi yaitu sikap. Sikap nyatanya terdiri dari definisi sikap, sikap, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan. Definisi sikap terbagi menjadi tiga, yaitu berorientasi pada respon, berorientasi pada kesiapan respon, berorientasi pada skema triadi. Definisi yang berorientasi pada respon, ada beberapa pendapat, yaitu dari beberapa tokoh. Yang pertama itu Louis Thurston, Francis Bacon, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap itu adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan pada seseorang. Kemudian, perasaan mendukung yaitu favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek berquich. Kemudian yang kedua itu definisi yang berorientasi pada kesiapan. Ada juga beberapa pendapat tokoh, yaitu diantaranya itu ada Kaf, Bogardus, Lafier, Mead, dan Alford. Mereka berpendapat bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Kemudian suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Ketiga itu ada definisi yang berorientasi pada skema triadik atau respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan Lafier. Itu ada definisi yang berorientasi pada skema triadik, yaitu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif afektif konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Komponen kognitif itu merupakan menurut yang saya tahu, yaitu mencakup kegiatan mental otak, segala sesuatu upaya yang menyangkut aktivitas otak. Kemudian afektif itu yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai pada seseorang. Saya lanjut lagi. Menurut definisi yang berorientasi pada skema triadik tadi, yaitu yang kedua itu keteraturan tertentu dalam hal berpikir, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Sport and Income. Tiga komponen sikap, yaitu diantaranya ada kognisi. Kognisi itu merupakan berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, atau stereotip, pandangan, opini atau pendapat, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Kemudian afeksi berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Kemudian ada yang terakhir, konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku dan bertindak terhadap suatu objek tertentu. Kemudian ada karakteristik sikap. Yang pertama itu sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Keempat, sikap mempengaruhi perilaku.
sikap versus perilaku. Sebelumnya sikap itu menurut yang saya tahu yaitu kecenderungan mental seseorang yang bertanggung jawab atas cara dia berpikir atau merasakan seseorang atau sesuatu di sekitarnya. Kemudian perilaku itu bisa merupakan fungsi atau individu atau kelompok terhadap orang lain. Kalau di sini sikap itu bisa merupakan predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Kemudian ketiga, sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Keempat, sikap dapat mempengaruhi perilaku. Kelima, sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Kemudian faktor pembentuk sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama itu ada pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, bisa seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin atau bos dalam suatu perusahaan. Kemudian keempat itu media massa yang ada pada saat ini. Kelima itu institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Keenam, faktor emosional dalam diri individu itu sendiri. Next, fungsi sikap menurut Katz 1960. Yang pertama itu ada utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contoh, sikap pada matful dengan rajin belajar, kemudian dapat mendapatkan nilai A. Kedua, knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contoh, sikap plus pada lingkungan, kemudian bisa tahu dan kenal lingkungan dengan baik. Ketiga itu yaitu value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contoh, sikap anti narkoba merupakan identitas mahasiswa yang baik. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. Tadi fungsi sikap ada yang keempat, yaitu ego defensive function. Sikap melindungi diri menutupi kesalahan agresif. Disebut dalam rangka mempertahankan diri atau egois. Contoh, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Dengan tidak negatif pada gebetan. Kemudian tadi teori-teori pembentukan dan perubahan sikap yang ada 4. Teori yang pertama itu teori keseimbangan. Kedua, teori konsistensi atau kognitif atau afektif. Ketiga, teori ketidaksesuaian. Keempat, teori distribusi. Teori yang pertama itu ada teori keseimbangan. Perceiver atau predikat atau bisa dianggap P, orang lain O, objek lain atau seseorang X. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan bila ada salah kata saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.